Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Noval Rafa ingin menjelaskan materi mengenai gerbang logika dasar di mata kuliah praktek teknik digital. Untuk yang pertama, itu pengertiannya adalah gerbang logika adalah blok pembangun sistem digital yang secara fungsi dasar digunakan dalam operasi logika dengan bertindak sebagai saklar atau switch. Salah satu implementasi dari gerbang logika adalah fungsi boolean atau true atau false. Dalam konfigurasi lain, true atau false ini juga diartikan dengan satu atau high untuk true dan 0 atau low untuk false. Pada gerbang logika dasar ini terdapat 7 macam gerbang. Untuk contoh yang pertama adalah gerbang N. Gerbang N adalah gerbang yang menghasilkan logika out 1 atau saat kedua input diberi masukan 1. Jadi N sendiri bisa dikatakan bahwa dia adalah gerbang dengan mekanisme seri. Dan dia memiliki operasi logika yaitu output sama dengan A dikali B. Untuk gerbang NOT adalah yang kedua, itu gerbang yang bersifat terbalik dengan inputnya atau outputnya sendiri berkebalikan dengan input. Semisal inputnya adalah 0, maka outputnya adalah 1. Gerbang ini memiliki operasi logika yaitu output tidak sama dengan input. Untuk yang ketiga adalah gerbang NAND. Gerbang NAND adalah kombinasi antara gerbang N dengan penambahan not pada akhirannya atau output, sehingga hasilnya ini terbalik dengan gerbang N yang tadi sempat dijelaskan. NAND sendiri memiliki operasi logika sama dengan output sama dengan dalam kurung A kali B, lalu kemudian hasilnya dinotkan atau diterbalikan. Untuk gerbang yang keempat ada OR. OR adalah gerbang yang berlogika yang menghasilkan output 1 saat salah satu input saja dinyalakan. OR sendiri juga bisa dikatakan sebagai gerbang dengan konfigurasi paralel yang memiliki operasi logika sama dengan output sama dengan A ditambah B atau input 1 ditambah input 2. Untuk yang kelima yaitu gerbang NOR, yaitu adalah kombinasi antara gerbang OR dengan penambahan NOT dengan di bagian outputnya. Hasil pada NOR ini juga sama dengan konsep NAND sebelumnya, yaitu terbalik dengan gerbang awalnya atau OR-nya. Dan gerbang ini memiliki operasi logika output sama dengan dalam kurung A tambah B, lalu kemudian hasilnya dinotkan. Untuk XOR adalah gerbang dengan penambahan gerbang NOT pada masing-masing masukannya. Jadi semisal ada 2 input, nah pada input A itu mendapatkan NOT dan pada input B juga ada penambahan NOT. Dan pada gerbang ini adalah gerbang yang memiliki konfigurasi 2 gerbang N di awal untuk sebagai masukan dan 1 gerbang OR di akhir sebagai output atau keluaran. Operasi logika dari gerbang XOR adalah output A yang dinotkan dikali dengan B ditambah A dikali B yang dinotkan. Untuk XNOR sendiri adalah versi XOR dengan output yang bersifat pembalik, sama prinsipnya dengan NOR NAND karena ada penambahan NOT pada bagian outputnya. Jadi nilainya bersifat terbalik dari XOR yang sempat dirangkai.
Untuk simulasi ini saya menggunakan aplikasi Logical Digital Simulator. Untuk simulasinya, untuk gerbang yang pertama yaitu ada N sendiri sesuai dengan logikanya, di mana output akan bernilai 1 saat kedua input bernilai 1. Ini saya akan melakukan sebuah simulasi dan didapat hasilnya sama dengan teori yang tadi saya sampaikan. Untuk yang kedua ada gerbang NOT. Untuk NOT sendiri dia bersifat inverter atau pembalik. Di sini diketahui bahwa input satunya atau input A-nya itu adalah 1, maka hasilnya ini sebenarnya 0, cuman mungkin dari ininya cenderung kurang stabil atau bagaimana, saya kurang tahu juga untuk simulasi yang ini, cuman secara teori ini harusnya sudah. Terus yang ketiga ada gerbang NAND. Gerbang NAND sama seperti konsepnya dengan AND, hanya saja outputnya bersifat terbalik dengan AND-nya karena ada penambahan NOT. Ini dia akan dinyatakan 1 ketika dua inputnya dinyalakan salah satu atau tidak ada input yang diberikan sama sekali atau berlogika 0. Ini benar, dan ketika dia berlogika 1 sama dengan 0. Untuk gerbang yang keempat ada gerbang OR. Sini saya menempatkan OR pada urutan keempat karena OR sendiri adalah pengembangan dari gerbang NAND. Jadi saya rasa lebih masuk akal untuk menempatkan NAND terlebih dahulu. Yap, dan sesuai dengan teori dia bisa nyala atau bisa dinyatakan kondisi 1 pada outputnya saat salah satu input saja yang diberikan. Selanjutnya ada gerbang NOR. Gerbang NOR sendiri sama dengan OR rangkaiannya dengan sebelumnya, hanya saja terdapat penambahan output pada bagian terdapat penambahan NOT pada bagian outputnya. Ini dinyatakan ketika OR adalah 1 0 sama dengan 0, maka hal ini juga berlaku sesuai dengan teorinya. Lalu untuk yang gerbang ke-6 yaitu XOR. XOR sendiri adalah pengembangan dari OR dengan penambahan masing-masing gerbang NOT pada bagian inputannya. Jadi dia akan menyala ketika salah satu input saja yang diberikan notasi 1 atau diberikan masukan 1. Kedua-duanya dinyalakan, tidak ada. Ketika satu dinyalakan ada, dan ketika 00. Untuk yang XNOR sendiri atau gerbang dasar yang terakhir itu sama seperti XOR, hanya saja inputnya bersifat terbalik. Outputnya bersifat terbalik karena adanya NOT pada bagian outputnya. Maka bisa dinyalakan ketika rangkaian XNOR diberi masukan 1 pada bagian masing-masing kakinya, maka akan dinyatakan 0. Ketika 1 maka sama dengan 1. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh kasus. Untuk N sendiri adalah dua saklar NO yang disusun secara seri dengan output lampu. Untuk NOT sendiri adalah saklar NC atau normally close. Untuk OR adalah dua saklar NO yang disusun paralel dengan output lampu atau terhadap output lampu. Untuk NAND sendiri adalah dua saklar NO yang disusun secara seri dengan output lampu dan ditambahkan interlock normally close pada keluaran setelah saklar. Untuk NOR sendiri adalah sama dengan NAND, yaitu dua saklar NO
yang disusun secara paralel dengan output lampu dan adanya penambahan interlock NC. Untuk XOR sendiri adalah saklar tukar atau change over switch. Untuk XNOR sendiri adalah saklar tukar dengan penambahan interlock normally close. Untuk referensi dari pembuatan presentasi ini adalah berdasarkan pada laporan praktikum yang saya buat dengan mengambil dari beberapa web di laporan praktikum dan juga dari website praktikum yang ada pada Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.